Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran hidup bersama dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi, kita akan puji Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, berkati kami dalam pembelajaran hari ini, berikan kami hikmat pengertian, sehingga apa yang kami pahami dan mengerti, memberikan kami semakin sadar bahwa kami berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastinya anak-anakku sekalian, luar biasa, dan sangat semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ikuti satu ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran kita hari ini. Permainan singkat ini untuk membuat kita refresh otak kita sedikit, sehingga dalam pembelajaran ini membuat kita semakin lebih menarik. Pastinya kalian akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini kalau kita mulai dengan sesuatu yang menggairahkan. Tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround. We'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. And down on the shore, they gather romance. She showed me much more, not only to dance. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround. We'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to
Pembelajaran kita hari ini adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahas pembelajaran ini, kita akan simak beberapa konflik pertikaian yang terjadi khususnya di Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, Bapak mengangkat kisah yang ada di Poso, Ambon, dan Tanjung Balai. Video pembelajaran ini kalian boleh lihat, nanti cari tahu penyebab konflik ini apa. Silahkan menyimak dengan sungguh-sungguh. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya, kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen saling adu kekuatan dan merasa benar. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Syahriful Gandhi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syahriful, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Selamat pagi, Yuda, Nita. Kondisi terakhir di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah mulai kondisif. Namun petugas keamanan masih tetap berjaga-jaga dari kepolisian, Brimob dan TNI Polri sekitar lebih kurang 400 orang berjaga-jaga di persimpangan ruas jalan serta rumah-rumah ibadah. Ya, Syahriful, mungkin bisa diceritakan bagaimana kejadian tadi malam tersebut yang mengakibatkan terbakarnya salah satu rumah ibadah di sana. Kejadian bermula adanya bahasa seorang warga yang tidak merasa mendengar suara azan kepada nazir masjid. Persoalan itu selanjutnya menimbulkan konflik antara jemaah masjid dengan warga tersebut. Konflik terus meluas sehingga terjadi amuk warga lainnya. Selanjutnya warga dengan ringas dan anarkis membakar rumah ibadah etnis tersebut gitu. Ya, baik. Halo? Halo. Oh ya, baik. Apakah sudah ada oknum yang dianggap provokator yang diamankan? Sampai saat ini belum ada provokator yang diamankan, tapi kepolisian ada mengamankan 7 orang warga dikarenakan melakukan penjarahan. Ya, hingga saat ini pengamanan di kota Tanjung Balai seperti apa nih, Syarif? Mungkin bisa diceritakan. Petugas berapa banyak disiagakan, kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat? Ya, sampai saat ini pengamanan di kota Tanjung Balai dilakukan cukup ketat. Polisi melakukan siaga 1. Kepolisian menurunkan personil sekitar lebih kurang 300 orang ditambah dengan TNI Polri, TNI sejumlah 100 personil. Sementara kondisi masyarakat sudah mulai menenang dan kondusif
dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu, Mas. Ya Gandhi, adakah himbauan dari pemerintah setempat untuk masyarakat sekitar? Sampai saat ini pemerintah setempat belum memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar. Berhubung juga Wali Kota Tanjung Balai sedang tidak berada di tempat, kami juga masih menunggu pernyataan dari pihak pemerintah Kota Tanjung Balai. Baik, Sariful Gandhi melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih. Apa yang menyebabkan sampai terjadi konflik di 3 kota yang sudah kita saksikan melalui video pembelajaran hari ini? Dari hasil penyimpanan kalian di video, review tentang kasus itu apa sih yang kalian temukan di sana? Coba Jupiter, sampaikan dulu sebanyak-banyaknya apa yang kamu dapatkan dari beberapa cuplikan video tadi. Yang saya dapatkan itu tadi tentang video tadi itu, di mana orang-orang itu banyak merasa kalau emang egois gitu, kayak egois Pak, kayak merasa paling benar, makanya dia suka menghakimi orang lain, jadi berujung kayak konflik gitu. Yang saya dapetin sih itu Pak, karena yang satu merasa paling benar, yang satu merasa itu bagus. Masih ada? Udah itu aja sih. Beberapa tadi kasus, Raymond, coba review lagi kasus di mana saja tadi konflik karena agama. Garis besar dari semua konflik perpecahan itu apa sih? Mungkin nggak toleransi Pak, nggak ada toleransi. David, menurut David apa? Apa sih pemicu penyebab sampai terjadi konflik, sampai ada yang berdarah? Di Poso tadi sampai korban jiwa ratusan, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, juga di Ambon. Ya? Mungkin ada yang adu domba, Pak. Adu domba. Ada lagi? Saya sih. Stefanus? Ya. Boleh kamu tambahkan mengenai konflik yang ada tadi di beberapa video yang sudah kita tampilkan? Nah, mungkin karena faktor penyebabnya itu karena adanya saling ngejek, Pak. Saling menilai. Ya, kalian semua sudah memberi penilaian bahwa faktor konflik terjadi di antara orang yang hidup berbeda dengan iman itu pastinya seperti yang kalian sudah sampaikan, utarakan. Tidak ada toleransi, menganggap diri paling benar, tidak menghargai keyakinan orang lain, sehingga terjadilah konflik yang sampai menyebabkan korban jiwa. Ya. Kemudian perhatikan. Ya, manfaat untuk kita mempelajari materi ini, coba dibacakan dengan suara yang jelas, Jupiter, manfaatnya. Manfaat mempelajari topik ini, setelah mempelajari topik ini, diharapkan kamu akan lebih terbuka dalam memahami orang yang berbeda iman. Keterbukaan penting karena di masa kini kamu tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kamu ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda bukan hanya suku dan budaya saja, tapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri kamu. Sebagai remaja Kristen, kamu wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Pak Sandi mau tanya Jupiter. Dengan bahasa kamu sendiri, manfaat kita mempelajari topik ini apa sih? Supaya ke depannya pikiran kita lebih terbuka tentang bagaimana perbedaan agama itu dapat kita hadapi gitu, kayak misalnya kita lebih ke toleransi kepada sama umat yang beragama maupun tidak beragama gitu. Stefanus, kira-kira apa usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami orang yang berbeda iman? Bergaul dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Berarti kita tidak mengurung diri, eksklusif, kita perlu bergaul ya. Terima kasih. Kemudian perhatikan. Kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini.
Nanti kalian bisa menyimak video pembelajaran ini bagaimana sih usaha membangun kebersamaan dalam perbedaan. Bagaimana tadi Pak Sandi yang udah tanyakan sama Stefanus, membangun kebersamaan dalam perbedaan itu caranya bagaimana? Lewat video ini, kalian tolong simak, nanti munculkan pertanyaan-pertanyaan, temukan inti dari pembelajaran video ini, apa poinnya kamu catat nanti. Sembari kamu menyimak, kamu catat. Jika ada pertanyaan, nanti kamu tanyakan ya. Mas Andi minta satu orang buat pertanyaan, masing-masing harus ada pertanyaan. Ini penting sekali menyangkut materi pembelajaran kita hari ini, potret hidup berdampingan antara orang yang berbeda keyakinan. Silahkan disimak. Kalau ketika sambutan misalnya, ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya, nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Loh kok orang Islam ada di gereja? Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka, dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silahkan. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di Kampung Sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin-mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah. Maisaroh beragama Islam, sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini, hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Di sini banyak yang kawin silang. Maksudnya kawin silang itu ya dari Katolik nikah ke Islam, dari Islam ada yang ke Katolik. Contohnya saya ini, ibu kan dari Muslim ke Katolik. Jadi kan dia kan memang orang tuanya orang ada. Jadi ibu dagang sini, dia orang tuanya orang ada. Jadi dia sawahnya luas apa gitu. Ibu setiap saat bantuin numbuk, bantuin masak di rumah ibunya, dia ngebantuin nandur, nyambut itu awalnya. Dulu ibu nikah sama bapak, ya biasa-biasa aja. Ibu kan acara di gereja,
apapun ibu ikutin. Biarpun bapak masih lain agama, makan sehari-hari, awal bangun tidur, ibu kerjain kopi sama sarapan. Terus siang kira-kira jam 10, ibu kasih makan. Ntar siang juga dikasih kopi. Ntar sore jam 5-nya, ibu kasih makan lagi. Sabar, yakin, itu aja penting. Itu kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, serta ponakan-ponakan, saling damai dan rukun. Contohnya ya, seperti saya ini. Di Kampung Sawah itu kami punya yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga itu ada satu keluarga yang terdiri dari agamanya Muslim, kemudian agamanya Kristen, agamanya Katolik, sementara itu satu keluarga utuh gitu. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sebetulnya sudah lama sekali itu berlaku di Kampung Sawah. Ya cuma memang dengan adanya perkembangan teknologi dan dengan adanya perubahan media yang begitu drastis, ya akhirnya ini menjadi seperti seolah-olah booming gitu. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Kami menyadari bahwa gereja itu ada bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga gereja itu ada untuk berdampak dengan lingkungan. Juga gereja hadir karena ada lingkungan di sekitar. Kampung Sawah itu sebetulnya saudara bersaudara. Satu dengan yang itu tali persaudaranya itu kuat. Jadi ada yang jemaat di Kampung Sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Al-Jauhar. Kami punya komitmen bersama antara GKP Pasundan, antara Gereja Katolik dengan Masjid Agung Al-Jauhar. Itu kita punya komitmen bersama bahwa kita adalah simbol tadi ya toleran. Kita simbol di mana Kampung Sawah itu sebagai kampung persaudaraan. Kita biasanya umat Islam itu dengan panggilan jiwanya setiap emang Natal sudah kepanggil. Jadi ketika emang ada acara-acara di Natal dan Tahun Baru, pasti kita mau anak mudanya, mau orang tuanya pasti ikut bantu di sana. Kita saling menghormati aja keyakinan kita. Kalau misalnya dia orang Kristen, ya berarti kita harus menghormati ibadahnya cara orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya berarti kita juga harus menghormati agamanya. Jadi nggak ada tuh kita saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain. Dulu kan kita toleran itu nggak saya sekali. Tapi kalau kita kan memang udah turun-temurun. Ketika ada orang baru, mungkin dari daerah mana-mana nih, loh kok orang Islam ada di gereja. Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Yang bisa membuat mereka mempertahankan toleransi adalah justru kesadaran mereka tentang kuatnya kebudayaan yang historis yang ada di tengah-tengah mereka. Dan di tengah lumpur becek Kampung Sawah itu yang namanya kebudayaan Betawi yang memperlihatkan kepada mereka aspek interkulturalisme. Siapa kita? Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Kampung Sawah, kampung kita semua. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga di dahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan. Oke. Durasi 8 menit cuplikan video yang barusan kita dengarkan cukup memberikan kita wawasan, pemahaman mengenai hidup berdampingan antara yang berbeda keyakinan. Dengan singkat saja, Jupiter, Bapak minta apa yang kamu tangkap dari cuplikan yang barusan, coba paparkan secara lisan buat kita bersama. Yang saya tangkap dari cuplikan tersebut itu menggambarkan bagaimana multikultur itu terjadi dalam suatu tempat, contohnya di Kampung Sawah, yang dimana tuh dia memiliki keberagaman agama, yaitu agama Katolik, Kristen, dan Islam.
Karena itu mereka memiliki toleransi yang kuat sehingga kayak dianggap sama masyarakat sekitar tuh ini hal yang luar biasa gitu. Padahal sebenarnya bagi mereka itu udah biasa, dan itu karena ada tali persaudaraan yang kuat dan juga emang udah dari leluhur. Itu yang saya tahu. Oke. Ya. It's the best, luar biasa. Ya, buat Jupiter. Bapak minta lagi dong untuk David, coba sampaikan secara lisan dulu buat kita apa yang kamu simak, tangkap dari cuplikan yang tadi durasi 8 menit itu. Silahkan. Itu video tentang persaudaraan antara 3 agama, Pak. Ya. Apalagi? Tentang persaudaraan antar agama yang mengikat mereka, terus mereka tidak membenci saling satu sama lain, karena emang dari leluhur mereka emang sudah saling menghormati agama yang lain, Pak. Oke, di sini kalian nanti bisa membuat kesimpulan dari video tadi di atas. Ada formatnya di sini. Jadi setelah membaca dan mendiskusi mengenai potret kehidupan orang yang berbeda iman di atas, menurut kamu apa yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi di antara orang yang berbeda agama? Kesimpulan apakah yang dapat kamu tarik dari bacaan di atas? Tuliskan nanti di kolom ini. Dari beberapa yang sudah kalian sampaikan, ya, kalian sudah mengamati video. Sekarang Bapak ingin mengerucutkan semua hasil presentasi daripada tadi yang sudah disampaikan oleh kalian mengenai video pembelajaran itu. Pada bagian pembelajaran ini, bagaimana sebaiknya orang yang berbeda keyakinan itu dapat hidup bersama. Perhatikan, bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan agama. Semua itu merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Pada sisi lain, keberagaman tersebut dapat melahirkan berbagai gesekan yang pada akhirnya berubah menjadi konflik dan perpecahan. Sebaiknya, kekayaan itu akan menjadi benih kerukunan apabila bangsa kita dapat belajar untuk saling menerima dan menghargai. Rukun berarti hidup berdampingan secara damai. Saling menolong ketika seseorang atau sebuah kelompok membutuhkannya. Misalkan dalam kesusahan atau malapetaka. Kerukunan bukanlah sebuah konsep baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena sejak zaman dahulu gotong royong, kerjasama, dan tolong-menolong sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Mereka sadar bahwa kerjasama sangat dibutuhkan untuk menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan bersama kita. Untuk mengakomodasi berbagai perbedaan suku bangsa, budaya, dan agama, para pendiri negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Rupanya mereka telah membaca adanya bahaya yang akan muncul di kemudian hari karena adanya kepelbagaian dalam suku bangsa, budaya, dan agama. Namun demikian, kepelbagaian ini pun dapat dijadikan kekayaan yang harus diterima dan memperkaya budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk merekat berbagai perbedaan dalam satu pelangi yang indah, suatu kesatuan nasional sebagai bangsa Indonesia. Lalu perhatikan yang berikut, slide berikutnya. Di samping itu, dasar negara kita Indonesia yaitu Pancasila, mengakui kepelbagaian agama di Indonesia. Lalu yang poin yang berikutnya, bagaimana cara membangun sikap menghargai agama lain dan pemeluknya? Kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Rasa takut dan sikap yang defensif hanya timbul dari diri orang yang
tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinannya. Oke, dari beberapa tadi penjelasan yang sudah Pak Sandi sampaikan, Pak Sandi ingin minta lagi nih dari Yoga, dari cuplikan video yang tadi, coba berikan secara singkat apa yang kamu kutip intinya di sana. Silakan Yoga. Oke, dari saya intinya adalah dari cuplikan tersebut mereka tidak membeda-bedakan agama. Coba diulang Yoga, apa? Oke, Pak. Yang saya ambil dari intinya dari kutipan tersebut adalah mereka tidak membeda-bedakan agama. Oke, Raymond, apa intinya yang kamu dapatkan tadi? Intinya sih mereka sih nggak selalu permasalahan berbeda-beda agama sih ya Pak ya. Yang penting kan mereka kan nggak rasis lah istilahnya. Jadi dia orang toleransi juga. Makanya mereka bisa saling menerima satu sama lain. Oke, baik. Coba Jupiter munculkan 1-2 pertanyaan untuk video yang tadi. Untuk lebih memberi pemahaman yang lebih luas kepada kita, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kamu, sampaikan coba. Nanti akan dijawab teman-temanmu. Apa yang menyebabkan kampung sawah mempunyai toleransi yang kuat? Itu apa? Oke, ada yang bisa jawab langsung saja? Karena dari leluhur mereka udah menghormati menghormati agama lain gitu. Gimana Jupiter? Ada lagi yang bisa? Cuma dari. Ada yang lain? Yoga, buka kameramu Yoga. Yok, apa? Pertanyaan tadi Jupiter, boleh kamu tambahkan jawaban David? Kampung sawah itu memiliki toleransi yang kuat, soalnya dia persaudaraannya juga sangat kuat. Dan juga memang dari leluhurnya sih. Sama kayak David bilang, cuman saya nambah sedikit. Oke, ada lagi pertanyaan lain, Jupiter? Udah Pak, itu aja. Oke, Raymond, minta pertanyaan kamu. Coba siapkan pertanyaan 1 tentang cuplikan yang tadi. Oke Pak. Inti dari videonya apa sih? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan. Inti dari video tadi. Yuk, yang rela aja, nggak usah disebut namanya, dengan cepat. Ya, inti dari video tadi ya itu Pak, mereka saling hormati dan tidak ada sikap kayak agama ini jelek karena mereka adanya tali persaudaraan yang dari dulu Pak, karena nggak kental Pak, itu Pak budayanya. Oke, Yoga, coba berikan pertanyaan, 1 saja pertanyaan untuk tadi video tadi. Oke Pak, pertanyaan saya, ya mengapa mereka tidak membeda-bedakan agama atau saling membeda-bedakan agama Pak? Oke, mengapa mereka tidak saling membeda-bedakan agama? Jupiter, coba dijawab dengan cepat. Karena mereka menganggap bahwa itu hal yang udah biasa, yang karena emang udah dari dulu, udah ada sejak dari leluhurnya, karena udah terbiasa, itu jadi kayak stigma yang udah biasa aja, jadi mereka juga menganggap itu hal yang normal sih. Nggak ada yang ini juga, ada yang aneh gitu. Oke, baik, terima kasih. Diskusi hari ini tentang video pembelajaran tadi sudah cukup berkembang.
Nanti Bapak minta lagi kalian menyimpulkan lebih lagi selain apa yang sudah diutarakan temanmu. Dari pertanyaan itu nanti kalian tuliskan itu di dalam buku pelajaran kamu. Menjadi materi penting yang perlu kita harus miliki. Oke, kemudian perhatikan apa yang menjadi poin-poin penting yang akan Pak Sandi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Coba diperhatikan di layar. Poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dan sebagai orang yang mengaku sebagai murid Yesus Kristus? Ada sejumlah sikap yang umumnya diambil orang ketika berhadapan dengan orang yang berkeyakinan lain. Pertama, coba tolong dibaca dulu Raymond dengan jelas poin pertama. Semua agama sama saja. Sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tidak satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya dan sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Kalau semua agama itu sama saja, mengapa saya memilih untuk menganut agama yang satu itu? Mengapa saya tetap menjadi seorang Kristen? Jangan-jangan menjadi Kristen pun sebetulnya bukan sesuatu yang penting dan berarti. Oke, nomor 2, Yoga. Tolong baca dengan jelas. Ya, hanya agama saya yang penting, yang paling baik ya. Semua agama lainnya saya suka, iblis, misal, Muslim dan lain. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme berlaku. Dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Oke, nomor 3, Jupiter, tolong dibaca. Toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu saya tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama tidak diajak untuk bersikap toleran, namun sikap ini pun tampaknya tidak cukup. Terakhir, David, nomor 4. Menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri seorang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Oke, kembali balik ke sini. Jadi, apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa, sebagai orang yang mengakui sebagai umat murid Yesus Kristus? Sikap dari 4 yang tadi, menurut Jupiter, sikap yang mana yang harus kita miliki? Toleransi. Yang nomor 3, saya baca. Oke, coba kalau kamu perhatikan lagi, toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu, saya tidak mau. Seruan toleransi antara umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran. Namun sikap ini pun tampaknya tidak cukup. Jadi artinya, kita menghargai, oke, Jupiter bilang toleransi. Tapi itu tidak cukup. Kita harus disempurnakan dengan sikap apa? Yang keempat, apa tadi? Menghargai agama lain. Yes. Menghargai agama lain. Iya, betul sekali. Menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Jadi yang diperlukan di sini apa? Kedewasaan, iman. Sehingga orang yang dapat menemukan kebaikan di agama orang lain dapat menghargainya. Artinya, kalian semua, kita harus mempunyai kedewasaan iman. Menganggap ada kebaikan di antara agama yang lain. Jadi tidak hanya yang buruk, yang jelek dari agama itu. Ada kebaikan. Tadi di Kampung Sawah itu suatu potret kehidupan toleransi, saling menghargai yang luar biasa. Bahkan dikatakan satu keluarga tadi yang punya anak berapa? 9, Pak. Ya, dari 9 itu berapa orang yang menganut agama Muslim dan Katolik? 4. Bisa begitu loh ya. Artinya berarti mereka sudah dewasa imannya. Sehingga timbullah bahwa di agama lain itu juga ada sebuah kebaikan. Jadi kita nggak boleh memaksakan sebuah keyakinan kita. Karena tadi dari 4 hal ini,
Kita nggak boleh bersikap seperti ini. Semua agama itu sama saja. Itu salah juga. Dan kita nggak boleh mengatakan hanya agama saya yang paling baik. Nah, ini yang membuat perpecahan itu. Menganggap agamanya paling baik, agama yang lain itu semuanya tidak ada kebaikan. Oke, perhatikan yang berikut ini. Para pakar ilmu sosiologi dan teologi agama menemukan 3 sikap yang tampak dalam hubungan antara beragama. Ini sudah diteliti dan sudah disimpulkan dalam sikap ini. Pertama, eksklusisme. Adalah sikap yang memandang agamanya sendirilah yang paling benar dan baik. Itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua tadi. Sikap yang kedua tadi itu tuh nggak boleh kita miliki. Karena menganggap agamanya sendiri yang paling benar, sementara itu agama lain adalah agama yang tidak benar. Para penganut paham eksklusif sulit untuk berinteraksi dengan penganut agama lain. Nah, di sini yang sering terjadi tertutup. Kalau tadi di kampung sawah, dalam kegiatan agama, misalkan Natal, mereka sama-sama ada di gereja. Kegiatan agama Muslim, mereka ada sama-sama di masjid. Wah, luar biasa itu. Lalu yang kedua ini, inklusivisme, mengakui kepelbagaian agama-agama, setiap orang mengakui eksistensi agama dan penganut agama lain. Masing-masing saling menghormati kedaulatan serta ajarannya. Namun, sikap inklusif menyiratkan bahwa pada akhirnya keselamatan hanya terdapat dalam satu agama saja. Nah, ada namanya inklusivisme. Lalu yang ketiga adalah pluralisme. Menyebutkan pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam sesuasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan kerohanian yang berbeda. Oke, lalu yang berikutnya adalah dari materi kita hari ini mengenai ini kesimpulannya ya. Dari materi kita hari ini mengenai beberapa sikap dalam kaitannya dengan hubungan antaragama, dapat menuliskan beberapa contoh sikap fanatik dan dalam kehidupan beragama, baik dari agama lain maupun dari agama Kristen sendiri. Di antara keempat sikap terhadap agama lain dan para pemeluknya, penugasan ini dalam agama lain dan maupun dari agama Kristen sendiri, diantaranya tampak sikap terhadap agama lain dan pemeluknya. Sekarang masuk ke penugasan, yaitu proyek tadi. Kalian nanti di minggu depan bisa dituliskan dulu untuk dipaparkan untuk pertemuan kita minggu depan. Bagian yang pertama ini, sikap yang manakah yang dimiliki oleh kalian 5 tahun terakhir ini, ya, sikapnya apakah eksklusif, inklusif, dan tadi ada pluralisme, atau dari keempat ini, ya, sikap yang mana yang kalian miliki 5 tahun terakhir ini, ya. Lalu apakah terjadi perubahan dalam sikap kalian terhadap agama lain dan para pemeluknya? Ada nggak perubahan yang kalian miliki 5 tahun terakhir ini? Perubahan yang kalian miliki terhadap agama lain. Artinya awalnya dulu kalian punya pemikiran yang seperti ini, sikap seperti ini. Kalau iya, dari sikap yang bagaimana dan menjadi apa? Lalu, kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu? Jadi kamu berubah kepada sikap yang lebih baik. Misalkan, kalau tadinya kamu menganggap seperti ini, contoh ya. Kalau pada awalnya kamu memiliki sikap yang pertama ini, semua agama sama saja, ini anggapan kamu pertama. Tiba-tiba kamu berubah ke poin nomor 4. Nah, apa yang membuat kamu ini pertanyaannya? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu kamu miliki? Ya, contoh di ketiga ini. Kamu tadinya eksklusif, menganggap diri kamu, agama kamu paling benar. Tiba-tiba kamu berubah, ya kan? Menjadi orang yang toleran misalkan. Apa yang membuat perubahan itu? Lalu masuk kepada pertanyaan ketiga, bagaimana sikap gereja di tempat kalian masing-masing? Nah, ini khusus yang punya gereja, yang bergereja ya, kayak Yoga, Jupiter, David kalau nanti bisa juga, dan Raymond, terhadap agama lain. Artinya ini wawancara, perlu wawancara. Untuk pertanyaan nomor 3, kamu dapat bertanya pada pendeta atau pengerja, anggota majelis, serta pembimbing remaja di gereja kalian. Nanti tanyakan
sikap mereka terhadap agama lain seperti apa. Apakah kita toleransi, menghargai, bentuknya apa? Adakah mereka melakukan satu kegiatan yang menunjukkan sikap menghargai, menghormati agama lain? Nah, di sini ada namanya contoh mapping, peta pikiran. Kamu tuliskan, ya, toleransi antar umat beragama. Tapi nanti formatnya bukan seperti itu. Bapak minta nanti kalian buat seperti ini formatnya, ya. Kesimpulannya saja. Jadi setelah kamu tadi melihat gambar di video itu, kamu menyimpulkan dari hasil diskusi kita juga hari ini, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Ya, ini. Buat kesimpulannya. Itu minggu depan akan dipresentasikan. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini dalam pembelajaran hari ini. Artinya setelah kita melihat beberapa potret dari gambar dan video tadi pembelajaran dan hasil diskusi kalian, presentasi, hasil pengamatan kamu dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu kepada yang lain, maka kita tidak boleh pungkiri bahwa kita adalah tinggal hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena itu kita harus miliki ada satu sikap yang perlu kita miliki supaya terjadi yang namanya hidup bersama, tercapai yang namanya hidup bersama. Oke, dalam penugasan itu nanti kalian tolong presentasikan minggu depan untuk pertemuan kita yang berikutnya. Karena nanti minggu depan juga akan ada tes formatif mengenai materi hari ini seputar pertanyaan. Apa sih penyebab? Nanti kalian baca di buku paket pelajaran bab yang ke-7. Itu yang menjadi pembahasan seputar daripada nanti tes-tes yang akan kalian kerjakan. Ya, jadi itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Ya, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan akhiri hari ini ditutup dengan doa. Raymond, silakan berdoa, Raymond. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Kau sudah memimpin pelajaran ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kami pelajari bisa kami ingat, Tuhan, untuk menjadi bekal ke depannya, Tuhan, dan berkatilah pelajaran ini agar bisa berguna bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam pelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita sudah pahami, apa yang kita sudah mengerti, menjadi dasar kita untuk semakin menghargai perbedaan dimanapun kita berada. Perbedaan budaya, adat istiadat, khususnya perbedaan agama. Sehingga dengan menerapkan toleransi dan hidup saling menghargai, maka terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Biar kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.